Baik, 96,7 Radio Global FM Lombok Kawan Global. Informasi pertama dari Mataram, Suara NTB memberitakan tidak cukup hanya dengan disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja, penerapannya harus diatur melalui peraturan turunan peraturan pemerintah. Karena itu Pemprov NTB meminta perusahaan dan pekerja jangan reaktif. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Disnaker Trans Provinsi NTB, Dr. Anda Tewismaningsih Drajadiah mengatakan, secara teknis pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja ini akan diatur oleh PP. Karena itu diharapkannya NTB tetap kondusif. Wismaningsih menyatakan telah melakukan koordinasi secara virtual diantaranya dengan Kapolda NTB, Wakapolri, dan Kementerian Tenaga Kerja. Kapolri telah mengeluarkan maklumat utamanya untuk pencegahan penularan virus COVID-19. Di dalamnya melarang berkumpul dalam jumlah besar, melarang adanya demo dan mogok kerja yang mengakibatkan kerugian besar perekonomian Indonesia. Wismaningsih juga mengaku telah berkoordinasi dengan Serikat Pekerja di NTB. Kembali kepada penerapan Undang-Undang Cipta Kerja ini, setelah terbitnya PP, Pemprov NTB juga akan melakukan sosialisasi kepada perusahaan maupun kepada pekerja. Bagaimana masa depan NTB dengan disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja ini? Wismaningsih berpandangan NTB tetap kondusif. Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan terbaru, banyak poin yang menurutnya dikurangi, tetapi tetap memberi dampak positif. Seperti misalnya, tidak lagi diberlakukan upah minimum kabupaten atau kota dan upah minimum provinsi atau UMP. Standar upah ini menurutnya masih tetap akan berlaku, hanya saja dilakukan pengecualian kepada perusahaan-perusahaan yang kategorinya mampu. Karena itu yang menghimbau kepada perusahaan maupun kepada pekerja untuk tetap tenang merespon Undang-Undang Cipta Kerja. Kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di kabupaten atau kota, diharapkan berkoordinasi dengan aparat setempat agar tidak terjadi aksi-aksi yang dapat mengakibatkan inkondusivitas. Sementara itu kawan global, masih dari Mataram diberitakan para produsen masker untuk program Jaring Pengaman Sosial atau JPS Gemilang masih kebingungan mencarikan pasar untuk masker yang sudah terlanjur diproduksi. Ada 400.000 buah masker masih menumpuk, nilainya sekitar 4 miliar rupiah. Tumpukan masker dalam kantong plastik ditunjukkan El Darmawan, pengurus Asosiasi UMKM Provinsi NTB. Di gudang miliknya, masker-masker kain siap pakai dititipkan para produsen masker sesama UMKM. Masker-masker ini sebenarnya dibuat karena dorongan pemerintah daerah sejak wabah COVID-19 merebak di NTB. Pemprov NTB melalui Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTB mendorong produksi masker sebanyak-banyaknya. Kebutuhan pemerintah daerah sebanyak 1 juta masker untuk dibagi-bagikan kepada masyarakat oleh Pemprov NTB. Kepada Pemprov NTB, para UMKM sudah menyampaikan suara berharap agar pemerintah memberikan kebijaksanaan bagaimana masker-masker ini bisa terserap. Pasalnya, berbagai upaya dilakukan UMKM untuk mendapatkan modal produksi. Bahkan ada yang sampai harus menggadaikan surat-surat berharga miliknya. UMKM harus membayar kewajibannya, termasuk membayar jasa para tukang jahit. Jangan kemana-mana kawan global, karena masih banyak informasi lainnya yang bisa Anda simak di Top Online NTB hanya di 96,7 Radio Global FM Lombok.